Oke, selamat datang buat Anda para eksportir pemula atau mungkin dari UKM yang baru aja dapat orderan pertama dari luar negeri. Pas banget nih. Kita akan kupas tuntas semua dokumen yang Anda butuhin supaya barang bisa terkirim dari Indonesia lancar jaya tanpa hambatan sedikit pun. Coba deh, bayangin. Kontainer Anda udah rapih di pelabuhan, kapalnya udah mau berangkat, semua tiba-tiba berhenti. Kenapa? Gara-gara selembar kertas yang hilang atau salah ketik. Ini serius, bukan cuma bikin gak nyaman, tapi bisa-bisa pengiriman Anda gagal total. Dan kegagalan itu biayanya mahal banget. Begitu kontainer Anda nyangkut di pelabuhan, biaya penyimpanan atau storage fee itu jalan terus loh. Seringkali bisa lebih dari $500 setiap hari. Wah, ini bisa langsung menggerus keuntungan yang udah susah payah Anda kumpulin. Tapi tenang dulu, jangan panik. Justru karena itu kita ada di sini. Anggap aja pembahasan ini sebagai peta Anda buat menembus hutan belantara dokumen ekspor. Kita akan bikin semua yang kelihatannya ribet ini jadi jauh lebih simpel. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Biar gampang, semua dokumen ekspor itu sebenarnya bisa kita bagi jadi 3 kelompok utama. Atau kita sebut aja 3 pilar. Dokumen komersial, dokumen kepabeanan, dan dokumen pengiriman. Kalau Anda paham 3 pilar ini, Anda udah pegang kuncinya. Nah, ini dia kerangkanya dalam satu gambar. Gampangnya gini, pilar komersial itu buat ngebuktiin ada jual beli. Pilar kepabeanan itu soal minta izin, minta lampu hijau dari bea cukai. Terus yang terakhir, pilar pengiriman. Itu dokumen yang bikin barang Anda bergerak dan jadi bukti siapa pemiliknya. Yuk, kita bedah satu-satu. Kita mulai dari pilar pertama, ini fondasinya. Dokumen komersial itu intinya adalah bukti hitam di atas putih soal transaksi antara Anda sebagai penjual dan klien Anda sebagai pembeli. Dokumen yang paling utama di sini adalah commercial invoice. Anggap aja ini nota penjualan versi internasional. Satu hal yang paling penting di sini, konsistensi. Nilai barang, nama pembeli, deskripsi, semuanya harus sama persis di semua dokumen. Beda sedikit aja itu bisa jadi bendera merah buat bea cukai untuk periksa lebih dalam. Berikutnya ada packing list. Nah, kalau dokumen ini isinya detail banget soal gimana barang Anda dikemas. Berapa kilo beratnya, ukurannya berapa senti. Semua angka di sini harus 100% akurat. Kenapa? Karena angka inilah yang dipakai sama perusahaan pelayaran buat nagih biaya kargo ke Anda. Salah di sini, ya salah juga tagihannya. Jadi, intinya apa sih dari 2 dokumen ini? Mereka ini jantungnya validasi ekspor. Petugas bea cukai itu sering banget loh nyocokin invoice dan packing list Anda sama purchase order dari pembeli. Tujuannya cuma satu, memastikan semuanya klop dan transaksinya memang beneran ada. Oke, urusan dokumen jual beli udah beres. Sekarang, saatnya kita minta izin resmi ke pemerintah Indonesia buat ngirim barang ini keluar. Nah, disinilah pilar kedua berperan, dokumen kepabeanan. Prosesnya itu ada 2 langkah utama. Pertama, Anda mengajukan PEB, singkatan dari Pemberitahuan Ekspor Barang. Ini ibarat formulir pendaftaran ekspor Anda ke negara. Setelah data Anda dicek dan disetujui, Bea Cukai bakal ngeluarin yang namanya NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Nah, NPE inilah tiket emas Anda. Dan ini saya harus tegaskan banget, tanpa NPE, kontainer Anda itu secara harfiah nggak bakal bisa lewat gerbang pelabuhan. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Proses Anda bakal berhenti di situ sampai NPE-nya terbit. Oke, izin dari pemerintah udah di tangan. Terus gimana caranya barang ini nyebrang lautan dan sampai ke tangan pembeli? Nah, disinilah pilar ketiga masuk, yaitu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut atau perusahaan pelayaran. Dan ini dia jagoannya di pilar ini, Bill of Lading, atau biasa disingkat B/L. Dokumen ini super penting karena punya 3 fungsi sekaligus. Dia itu bukti serah terima barang, dia itu kontrak pengangkutan, tapi ada satu lagi fungsi yang paling krusial, yaitu sebagai bukti kepemilikan barang. Betul sekali, dokumen ini ibarat sertifikat tanah atau BPKB mobil untuk kargo Anda. Siapapun yang pegang BL yang asli dan sah, dialah yang berhak mengambil barangnya di pelabuhan tujuan. Makanya, BL ini adalah dokumen paling berharga di seluruh proses dan nggak boleh hilang sama sekali. Nah, sebelum BL itu jadi, ada 2 istilah penting yang perlu Anda tahu. Booking confirmation itu bukti kalau Anda sudah pesan tempat di kapal. Gampang kan? Nah, kalau shipping instruction atau SI, itu adalah data final dari Anda yang nantinya akan dicetak di BL.
Pengiriman SI ini ada deadline-nya loh, ketat banget, jadi jangan sampai kelewat. 3 pilar tadi itu berlaku untuk hampir semua jenis barang. Tapi tunggu dulu, beberapa produk butuh dokumen ekstra, entah karena sifat barangnya atau karena ada aturan khusus dari negara tujuan. Contoh yang paling sering ditemui nih, ada surat keterangan asal atau SKA, ini biasanya diminta pembeli biar dapat potongan bea masuk di negaranya. Kalau Anda ekspor produk pertanian atau makanan, hampir pasti butuh sertifikat karantina. Terus kalau pakai palet kayu, wajib ada sertifikat fumigasi ISPM 15. Kuncinya cuma satu, selalu cek syarat spesifik untuk produk dan negara tujuan Anda. Oke, kita udah jalan-jalan melewati semua bagian penting dari hutan dokumen ini. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya, biar jadi kesimpulan yang praktis dan bisa langsung Anda pakai. Nah, ini dia intisarinya. Ingat selalu 3 pilar ini ya. 1. Siapkan dokumen komersial buat buktiin ada penjualan. 2. Urus dokumen kepabeanan sampai dapat NPE sebagai izin dari pemerintah. Dan 3. Pastikan dokumen pengiriman Anda benar, terutama si bill of lading sebagai bukti kepemilikan. Kuncinya cuma satu, persiapan yang matang. Oke, sekarang Anda sudah pegang petanya. Pengetahuan ini adalah langkah pertama dan paling krusial untuk menghindari kesalahan-kesalahan mahal dan bikin pengiriman Anda lancar. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk memulai?